Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Agustus, judulnya Alkitab dan Darah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Dalam Keluaran 24 ayat 1-8, dijabarkan peran yang dimainkan oleh pembacaan firman Allah dan pemercikan darah dalam pengesahan perjanjian antara Allah dan umatnya. Allah yang hidup di dalam Alkitab adalah Allah yang memelihara hubungan. Elemen penting bagi Allah kita bukanlah benda atau agenda, tetapi manusia. Karena itu, Allah sangat memperhatikan manusia dan tujuan utama kegiatan Allah adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan manusia. Lagi pula, Allah yang adalah kasih, pastilah Allah yang peduli dengan hubungan, karena bagaimana mungkin ada kasih tanpa hubungan? Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Allah tidak hanya tertarik pada perilaku etika kita, doktrin yang benar, atau serangkaian tindakan yang tepat, tetapi di atas segalanya, pada hubungan yang pribadi dan intim dengan kita. Kedua institusi penciptaan yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 adalah tentang hubungan. Yang pertama tentang hubungan vertikal dengan Allah, yaitu Sabat, dan yang kedua tentang hubungan horizontal di antara manusia, yaitu pernikahan. Pengesahan perjanjian di Sinai adalah untuk memperkuat hubungan khusus yang Allah inginkan dengan umatnya. Dalam upacara tersebut, orang-orang 2 kali berteriak bahwa mereka akan menuruti Tuhan dalam segala hal yang Dia kehendaki. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan, mereka menyatakan. Mereka bersungguh-sungguh, tetapi mereka tidak tahu betapa hancur, rapuh, dan kurangnya kekuatan mereka. Darah dipercikan pada kitab perjanjian yang menunjukkan bahwa hanya dengan jasa Kristus, Israel dapat mengikuti perintah Allah. Kita tidak mau mengakui bahwa sifat alamiah manusia itu rapuh, lemah, dan sepenuhnya berdosa. Kita memiliki kecenderungan yang melekat pada kejahatan. Untuk dapat berbuat baik, kita harus mendapat bantuan dari luar diri kita. Pertolongan ini hanya datang dari atas, dari kuasa kasih karunia Allah, dari firman-Nya, dan dari Roh Kudus. Dan bahkan dengan semua yang kita miliki, kejahatan masih saja datang dengan mudahnya kepada kita, bukan? Itulah mengapa hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan sangat penting bagi orang-orang saat itu di Sinai, dan sama pentingnya bagi kita saat ini. Dalam Keluaran 24 ayat 3 dikatakan, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Berapa kali kita juga mengatakan hal yang sama, namun selalu gagal. Satu-satunya solusi adalah Kristus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu.
Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 20. Tuhan memberkati kita semua.